Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam. Selamat datang di SMK Negeri 1 Klungkung. Bersama SMK Negeri 1 Klungkung, kita wujudkan SDM yang unggul, kompetitif, kompeten. Nah, anak-anakku yang berbahagia, anak-anak yang hebat, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Semangat belajar ya. Semangat guys. Anak-anakku sekalian, anak-anak yang hebat, anak-anak yang sehat, cerdas, berbahagia. Nah, pada video kali ini kita akan belajar pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Bersama saya, Idewa Ayu Ketut Chandrayani, bisa disapa Ibu Chandra. Pada pertemuan ini, Ibu akan membahas materi yang berjudul Moksa dalam ajaran agama Hindu. Selamat menyimak ya anak-anak. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ingin kalian menjawab apa sih arti kebahagiaan dan kebebasan menurut kalian? Ayo dipikirkan ya anak-anak. Anak-anak, sambil menunggu kalian berpikir jawaban atas pertanyaan Ibu tadi. Nah, di sini Ibu ingin menyampaikan CP atau capaian pembelajaran ya, yaitu pada akhir fase peserta didik dapat memahami materi moksa dalam agama Hindu. Nah, yang kedua ada TP atau tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu memahami srada dan bakti sebagai aspek keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan atau Hyang Widi beserta manifestasinya dengan cara mampu memahami dan menjelaskan ajaran moksa. Nah, yang ketiga ada KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama ada 1. Mampu menjelaskan pengertian moksa. Yang kedua mampu menyebutkan tingkatan-tingkatan moksa. Anak-anak, bagaimana? Masih semangat menyimak materi dari Ibu? Sekarang kita lanjut pada materi yaitu pengertian moksa. Nah, secara harfiah, moksa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti membebaskan, memerdekakan, melepaskan, dan mengeluarkan. Sedangkan secara istilah, moksa adalah tujuan akhir dari umat Hindu untuk membebaskan dirinya dari keterikatan dunia. Nah, materi berikutnya yaitu tingkatan moksa. Nah, tingkatan moksa ini ada 4 ya anak-anak. Yang pertama ada yang disebut dengan samipya. Yang kedua ada sarupya. Yang ketiga ada salokya. Dan yang keempat ada sayujya. Nah, bagaimana penjelasan masing-masing tingkatan moksa? Kita simak pada slide selanjutnya ya anak-anak. Halo, hai. Bagaimana? Masih kan tetap semangat? Nah, kita bahas satu persatu tingkatan moksa. Nah, bagian yang pertama ada samipya. Samipya adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai seseorang selama hidup di dunia. Hal ini dapat dilakukan oleh para yogi dan maharsi dengan melepaskan unsur-unsur duniawi sehingga dapat mendengar dan menerima wahyu Tuhan. Yang kedua ada sarupya. Sarupya adalah suatu kebebasan yang didapat oleh seseorang ketika di dunia karena sebab kelahirannya. Misalnya ada awatara ya.
Kedudukan Atman merupakan pancaran dari kemahakuasaan Tuhan. Nah, seperti halnya Sri Rama, Buddha Gautama, dan Sri Krishna. Walaupun Atman telah mengambil suatu perwujudan sebagai manusia, namun ia tidak terikat oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini, karena tujuan kelahirannya adalah untuk menegakkan Dharma. Bagian yang ketiga ada Salokya. Nah, Salokya adalah kebebasan yang bisa diraih oleh Atman, di mana Atman itu sendiri sudah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan. Dengan kata lain, Atman sudah mencapai tingkatan dewa yang menjadi manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Anak-anak hebat, anak-anak sehat dan cerdas berbahagia, penerus generasi bangsa. Ayo kita lanjut materi ya, tinggal lagi sedikit. Nah, kita sudah sampai pada tingkatan moksa yang keempat, yaitu Sayujya. Sayujya merupakan tingkat kebebasan tertinggi di mana Atman sudah bisa bersatu dengan Tuhan yang Maha Esa atau Brahman. Nah, kondisi ini disebut pula dengan Brahman Atman Aikyam, yang berarti Atman dan Brahman sesungguhnya adalah tunggal. Nah, pada keadaan ini Atman tidak akan reinkarnasi lagi anak-anak, atau Atman tidak akan mengalami kelahiran kembali ke dunia ini. Yang ada hanyalah kebahagiaan karena sudah bersatu dengan asalnya, yaitu Brahman. Sampai di sini pembahasan materi yang ingin Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Apakah ada yang ingin bertanya, Nana? Nah, jika kalian tidak ada yang bertanya, Ibu ingin mengadakan asesmen atau evaluasi. Ayo dijawab pertanyaan dari Ibu ya. Nah, Ibu ingin bertanya, bagaimanakah keadaan Atman ketika sudah menyatu dengan Brahman? Ayo, siapa yang mau menjawab, anak-anak? Ibu tunggu ya. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung video. Nah, Nana terima kasih ya sudah mau belajar dan menyimak video pembelajaran dari Ibu. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Senang bertemu dengan kalian. Tetap semangat ya. Jangan lupa belajar dan jangan lupa bahagia. Ibu akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa.